Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Semua bersukacita di dalam Tuhan, amin. Lambaikan tangannya, bersukacita dalam Tuhan. Wow, luar biasa ya. Firman juga bersukacita, para tamu yang juga bersukacita. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang secara online juga bersukacita di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita naikkan pujian penyembahan, mari kita dengarkan Tiffan Sopat. Sikap kita dalam posisi berdoa. Terima kasih ya Tuhan ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tetap berkuasa dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah doa puasa kami yang sebentar lagi kami mulai Bapa. Tuhan, terlebih dahulu kami mohon kepada-Mu Bapa, tutup bungkus semua yang tertanda-tanda dengan kami, semua amat dalam lindungan-Mu. Begitu juga semua yayasan Sola Gracia, semua tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga peralatan-peralatan yang kami pakai juga semua amat dalam lindungan-Mu, semua berfungsi dengan baik ya Tuhan. Dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah kami Tuhan, semua tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Kuasai ibadah kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ini tidak mengurangi kepercayaan kami kepada-Mu ya Bapa, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang mengambil bagian juga Tuhan, urapi satu persatu supaya dapat melakukan ibadah ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga penampil firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi menampil firman-Mu kepada kami. Urapi dia Tuhan, supaya Tuhan apa yang dia sampaikan itu datangnya daripada-Mu, supaya apa yang disampaikan dapat kami pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang campur tangan. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kami undang mari kita semua bangkit berdiri. Ya, kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Allah yang luar biasa, amin. Kita semangat, kita menaikkan pujian di dalam Tuhan. Ya, semua bersukacita di dalam Tuhan. Berkatlah kekuatan-Mu ya Allah.
Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhku, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, terpuji Allah kita yang dahsyat. Yes. Terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita membawa hati dan jiwa kita untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan seluruh pikiran kita. Biarlah hati kita saat ini hanya tertuju kepada Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Bapa yang baik, tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang menjadi penolong yang setia bagi kami Bapa. Kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau tetap menjadi gembala yang setia bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah tersesat Bapa. Kami tetap ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami di tempat kami masing-masing. Bahkan di dalam setiap hati kami Engkau Allah yang bertahta, sehingga setiap kami yang sudah memuji menyembah-Mu, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus. Bahkan yang luka batin Engkau membawa dengan cinta kasih-Mu yang berbeban berat. Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terimalah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang agung di hadapan-Mu, karena semua kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita berkati Tuhan bersama saya. Kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami datang secara khusus merendahkan diri di hadapan-Mu untuk menaikkan segala doa-doa kami. Dan kami percaya di dalam doa kami Engkau akan memberikan yang terbaik. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terlebih begitu banyak pergumulan-pergumulan mengenai dampak daripada pandemi COVID-19 yang juga berdampak kepada ekonomi. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan perekonomian bangsa kami. Engkau yang menolong pemerintah kami di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terlebih Presiden kami Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan dengan segenap jajarannya, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Juga tugas tim medis, Tuhan yang memberkati, tambahkan vitamin surgawi agar mereka mampu melaksanakan pelayanannya, terlebih untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan yang baru setiap hari Tuhan curahkan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa. Kami topang di dalam doa kami tentang bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di berbagai negara. Ada bencana banjir, ada juga bencana gunung meletus, ada juga Tuhan yang kami dengar kebakaran hutan. Itu semua Tuhan kami serahkan peristiwa alam ini ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang menguatkan bagi mereka yang berdampak tentang bencana alam ini. Tuhan, bila ada keluarga mereka yang meninggal karena bencana alam, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat kejahatan yang ada di negara kami, termasuk juga di daerah kami, tempat kami tinggal, Kota Medan. Tuhan, Engkau yang memberikan pertobatan bagi anak-anak-Mu yang melakukan kejahatan. Begitu maraknya terjadi kejahatan kriminal di jalanan, baik begal, baik pencurian, perampokan, narkoba, dan banyak lagi ya Tuhan. Engkau kiranya yang memberikan, mencurahkan roh pertobatan bagi anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tidak melakukan lagi kejahatan, tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau memberikan mereka roh pertobatan yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga dapat melakukan pekerjaan yang normal, yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa buat TNI dan Polri yang ada di negara kami ini. Kami bersyukur buat pelayanan TNI Polri yang memberi kenyamanan bagi kami. Kami berdoa beri mereka bersinergitas, kerjasama, agar mereka dapat menjaga bangsa kami dengan aman.
Biarlah pimpinan TNI dan pimpinan Polri, mereka boleh bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keamanan bangsa ini, Bapak. Kami berdoa, beri mereka hikmat kebijaksanaan. Biarlah mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami percaya Engkau nyatakan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di acara kita di perenungan hari ini. Sebelum kita masuk dalam perenungan Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Segala hormat, puji, sembah, dan kemuliaan Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami yang begitu indah. Bahkan di tengah pergumulan sekalipun kami boleh merasakan Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ketika mengalami pergumulan mereka bingung Bapak Ibu. Dia nggak tahu nih bagaimana harus menyelesaikan masalahnya. Dia nggak tahu dia harus bagaimana. Dia tidak tahu kemana dia harus mengadu. Dia pasif. Bahkan juga ada yang cukup agresif. Tapi agresifnya juga bisa membuat orang lain tidak merasa nyaman, sehingga masalah bisa menjadi runyam. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana pula kalau misalnya kita menolong orang lain dan orang yang kita tolong itu menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri? Coba kita bisa bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menolong orang lain, tapi orang lain itu menimbulkan masalah atas hidup kita. Apakah dalam zaman Alkitab ada juga orang yang mengalami hal seperti ini? Ada. Kita akan belajar dari satu tokoh, yakni Yeremia Bapak Ibu. Kalau kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21, kita melihat dan mengamati alangkah menderitanya Yeremia, alangkah sulitnya, alangkah banyaknya pergumulan ketika Yeremia itu membela nasib bangsanya. Yeremia itu begitu tegas menasihatkan bangsanya untuk apa? Untuk berbalik kepada jalan Tuhan, supaya bangsanya bertobat. Dia begitu kuat menyuarakan suara pertobatan bagi bangsa Israel, ya. Dia menyampaikan hukuman Tuhan. Dia menyampaikan berita dari Allah tentang pembinasaan Israel. Tapi Yeremia juga meminta belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana Yeremia mengeluarkan persoalannya, ya. Dia menggambarkan pergumulan hidup yang dia alami, ya. Saya mengutip di ayat yang ke-15. Kita coba lihat di sana Bapak Ibu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengetahuinya. Yeremia sadar sekali bahwa Tuhan itu
adalah Tuhan yang maha mengerti, omniscience. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memahami sampai relung hati kita yang paling dalam. Sama seperti Tuhan mengenal Yeremia sampai sedalam-dalamnya. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat yang ke-15 ini, Yeremia bilang, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, aku bekerja bagimu. Tuhan, aku berkarya. Tuhan, engkau memakai mulutku berbicara. Sebab dari awal Yeremia bukan orang yang dalam tanda kutip meminta jabatan untuk seorang nabi. Tapi Tuhan bilang kepada Yeremia bahwa sejak engkau dalam rahim ibumu, aku sudah memilih engkau untuk menjadi seorang nabi. Yeremia berpikir praktis. Kalau Tuhan yang memanggil dia, maka Tuhan juga yang paling tahu tentang hidupnya, dan Tuhan juga yang paling bisa melepaskan dia dari pergumulan, dari persoalan, dari penderitaan. Bahkan ketika musuh menyerang Yeremia, Yeremia minta kepada Tuhan, ya Tuhan, engkaulah yang berbalas terhadap mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan pengerja dan jemaat yang hadir dalam ibadah lewat online hari ini, kita perlu sadar siapa kita yang sebenarnya. Kita perlu memahami sebenarnya kita ini siapa, Kenapa kita menderita? Kenapa kita memiliki pergumulan yang cukup berat? Lalu kita tentunya ketika pergumulan itu datang, kita tahu bahwa sebenarnya kalau Tuhan yang berkarya atas hidup kita, ketika Tuhan menjadi andalan utama dalam hidup kita, maka kita pasti juga akan memakai cara Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Saya ingat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah tokoh yang radikal di perjanjian baru. Sebab apa? Sebab Yesus bilang ketika orang menampar pipi kirimu, ini kan masalah, berikan juga pipi kananmu. Gak ada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hal yang begitu radikal, hal yang begitu ekstrim diajarkan dalam kitab suci yang lain. Tapi Yesus bilang, apabila orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Kenapa Yesus bilang begitu? Karena kejahatan apabila dilawan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan pernah menjadi kebaikan. Tapi ketika kejahatan dilawan dengan kebaikan, maka kejahatan itu bisa berubah menjadi sebuah kebaikan. Bukankah dari dulu sebenarnya Bapak Ibu kalau kita amati, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ketika Allah menjelma menjadi manusia, kenapa dia harus menjadi manusia? Karena memang tidak bisa tidak, bahwa Allah mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya manusia itu bisa selamat. Saya melihat satu hal yang cukup menarik dari perikop renungan kita hari ini. Di ayat yang ke-15 itu, Yeremia itu mengungkapkan secara dalam sekali pergumulannya. Bahkan Yeremia itu berbicara kepada Tuhan secara langsung, janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Siapa yang memanggil Yeremia? Tuhan yang memanggil Yeremia. Ketika Yeremia dalam pergumulan, dalam persoalan,
Jeremia tidak mengambil alih itu hanya menjadi sebuah pergumulannya, tapi dia share kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya di ayat yang ke-21 Tuhan itu angkat bicara dan mengatakan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Indah sekali Bapak Ibu. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulanmu. Jangan lupakan Tuhan dalam persoalanmu. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap kesusahanmu. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah susahmu menjadi sukacita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah air matamu menjadi nyanyian pujian. Menarik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hidup akan tetap senantiasa ada. Persoalan hidup akan tetap ada Bapak Ibu, selagi kita masih hidup. Tapi ketika kita memohon kepada Tuhan dengan segala kekuatan yang Dia punya, kita percaya Tuhan akan menjawab pergumulan dan persoalan kita pada saat dan waktunya. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulan. Amin. Kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat sapaan Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami di dunia ini oleh karena Tuhan. Ketika ada pergumulan dalam hidup kami mengalami tantangan, kami mengalami penderitaan. Kami mau imani bahwa Tuhan yang menempatkan kami, Tuhan yang menaruh kami ada di dunia ini, Dia juga akan berperkara bersama dengan musuh-musuh kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah pembela kami. Engkau adalah Allah yang meluputkan kami dalam setiap pergumulan dan dalam setiap persoalan kami. Berkati kami ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.